Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, apa kabarnya? Semoga teman-teman selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilancarkan segala urusan dan dicukupkan segala kebutuhan. Amin amin ya robbal alamin. Baiklah teman-teman, di video kali ini aku akan coba bahas tentang 4 hal yang punya dampak positif ya kalau kita menundanya. Tentunya berdampak positif untuk keuangan kita ya teman-teman. Apa saja keempat hal tersebut? Simak videonya sampai selesai ya. Teman-teman sekalian, ada 4 hal yang harus kita tunda jika kita ingin sukses dalam keuangan. Yang pertama, menunda untuk mengikuti tren. Teman-teman sekalian, alasan seseorang mengikuti tren atau mengikuti hal yang lagi viral hari ini adalah agar seseorang terlihat kekinian dan tidak ketinggalan zaman. Coba teman-teman pikir, jika hidup ini kita habiskan untuk mengikuti gaya orang lain, maka kita tidak akan pernah menjadi diri sendiri. Kita pun tidak akan punya identitas diri kita seperti apa. Yang ada, kita hidup hanya dalam bayang-bayang orang lain. Dan ketika kita mengikuti tren, kita tidak akan mendapatkan manfaat dari segi finansial. Yang ada malah uang kita cepat habis ya teman-teman. Karena setiap ada tren baru, kita akan selalu mengikutinya. Kalau kita terus-menerus melakukan hal seperti itu, maka kita akan sulit untuk menjadi kaya. Berapapun uang kita pasti akan habis untuk mengikuti tren. Karena setiap ada tren baru, kita akan coba untuk mengikutinya. Dan jika kita terus hidup dengan cara seperti itu, maka berapapun uang yang kita punya akan selalu habis untuk mengikuti tren. Jika teman-teman ingin kaya, maka teman-teman harus menunda untuk mengikuti tren. Karena tren saat ini adalah sesuatu hal yang mudah berganti. Tren yang ada hari ini akan mudah berganti di hari berikutnya. Ketika teman-teman menunda keinginan untuk mengikuti tren, maka insya Allah teman-teman akan lebih mudah dalam mengatur finansial. Hal yang harus ditunda yang kedua adalah menunda kebiasaan untuk pamer. Teman-teman sekalian, kalau kita lihat di media sosial sekarang ini, begitu banyak postingan orang-orang yang secara tidak langsung mereka sedang memamerkan kekayaan mereka, gaya hidup mereka yang sedang berbelanja, makan di restoran mewah, berlibur ke tempat-tempat yang mahal. Dan kalau kita pikir, untuk apa sih mereka melakukan hal itu? Biasanya orang-orang yang suka pamer adalah orang-orang yang sebenarnya merasa dirinya tidak berharga dan tidak bahagia. Mereka ingin dihargai oleh orang lain. Dan cara yang mereka lakukan untuk dihargai orang lain adalah dengan cara pamer. Karena mereka ingin terlihat hidup serba berkecukupan. Jika teman-teman ingin keuangan teman-teman baik-baik saja, maka tundalah keinginan untuk pamer tersebut. Karena sebenarnya ini akan berdampak buruk pada diri kita. Kita hanya akan terlihat kaya, padahal sebenarnya tidak benar-benar kaya. Kemudian hal yang harus kita tunda yang ketiga yaitu menunda untuk bersenang-senang. Teman-teman, terkadang kita melihat kemewahan yang luar biasa dari orang-orang sukses, orang-orang yang kaya raya. Dan ternyata mereka dapat menikmati semua kemewahan itu setelah bekerja keras, setelah mereka berjuang, setelah mereka berproses. Karena di dunia ini tidak ada hal yang instan ya. Maka jika teman-teman ingin menikmati kemewahan dengan nyaman, tanpa beban, maka teman-teman harus bersabar. Fokuslah untuk terus berjuang, menumbuhkan kekayaan agar finansial kita benar-benar baik.
Dan kalau semuanya sudah terpenuhi, kita bisa menikmati kemewahan tersebut. Kemudian hal yang harus ditunda yang keempat yaitu menunda untuk berhutang. Teman-teman, terkadang banyak orang-orang yang ingin hidup mewah secara instan, ingin selalu pamer, selalu ingin bersenang-senang yang dilakukan tanpa memperhitungkan kondisi finansial mereka. Dan perilaku seperti itu cenderung akan menjerumuskan mereka pada perilaku berhutang. Kebiasaan mereka mengikuti tren karena ingin terlihat istimewa dan ingin dianggap sukses oleh orang lain yang biasanya melahirkan hutang konsumtif. Orang-orang seperti itu biasanya memilih cara instan untuk terlihat kaya dengan cara kredit, mobil, barang-barang mewah, berlibur atau traveling dengan cara pay later. Intinya, jika teman-teman ingin kaya, cobalah untuk menunda berhutang. Jika terlintas di pikiran teman-teman ingin melakukan pembelian secara kredit atau secara berhutang, maka katakan dalam hati teman-teman, nanti saja. Jadi menunda untuk melakukan hutang adalah hal yang baik, yang sangat bermanfaat untuk finansial kita ya teman-teman. Terlebih hutang tersebut adalah hutang konsumtif. Nah, teman-teman sekalian, itulah 4 hal yang harus kita tunda jika ingin benar-benar kaya. Semoga video aku kali ini ada manfaatnya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.